Yang ini 100. Sedikit. Bagus nih. Bang, Baik. biar saya aja. Berapa harganya? 100.000. Gak apa-apa kan? Abang bayarin. Sebagai perkenalan. Oh gitu. Berapa bang? 100.000. 100.000. Saya ada uang 150. Ambil buat abang. Wih, masya Allah tuh dari rumah. Oh iya. Makasih ya Bang ya. Sama-sama. Rumah bapaknya nggak? Pasti ketemu lagi kalau jodoh. Wih, masya Allah, masya Allah. Waalaikumsalam. Halo? Ayah di mana? Di luar? Di depan? Iya, sebentar lagi ya. Iya. Lah, Neng udah punya suami. Ya, saya udah punya suami. Gagal maning, gagal maning. Mah, sebentar lagi lebaran nih. Kita belanja yuk, biar nggak malu-maluin kalau ketemu saudara. Makasih Bang, banyak duitnya yang papi. Kita belanja aja, ayam papi. Ya, bilang bikin kopi. Ya, banyak buat alasannya. Enggak yang papi, ini ayah beli 6 setel ya. Ya banyak amat 6 setel, mau dagang. Kan buat ke rumah saudara, buat ke rumah orang tua, buat ke rumah mertua. Harus beda-beda, masa di foto bajunya itu aja. Jualan potong. Ip, bener itu kata bini lu. Lagian kalau buat bini, mau nyenengin bini, rezeki lu makin banyak, bukan makin kurang. Bener tuh kata Sarwani. Makanya kalau ngaji duduknya jangan sampai speaker Bang. Masuk kagak ya ilmu, duduk mah iye. Diam lu San. Campur air lu, ngakal-ngakalin gini gua aja lu. Lah gua mah kagak ngakalin, Ip. Lagian tak kalau bini lu nyohot, lalu kan kebagian nyohornya. Nyohor asar maghrib aja sekalian. Kagak pakai, 2 aja udah cukup. Lu ngapa sih ya yang papi? Tadi sore kan udah makan. Astagfirullahaladzim. Itu anak 2 mau dibeliin apa ntar? Duitnya nggak cukup nih. Nah, bener tuh. Apalagi buat bocah. Kalau buat bocah, buat bini, udah. Itu rezeki lu makin deres tuh, makin jember. Deh, Ip, jangan pakai nahan, Ip. Senengin anak bini lu, belanja yang banyak. Tahunnya yang papi sekali-kali nyenengin anak bini. Sanwani, lu paling bener-bener kalau ngomporin bini gua lu ya. Kalian aja, anak bini lu, gua bayarin. Udah yang papi, ntar di rumah nih servis deh ya. Dia tahu aja, beneran nih. Servis nih ya. Iya. Bener nih. Servis tuh. Iya. Dep, Nih. Tuh. ya. Itu Tunggu dong, dulu. Ip. Senengin anak bini. Gua tunggu dulu ya. Iya, tuh ntar. Ntar. Gamis perempuan 6. Ya. 6. Terus gamis anaknya 2 setel ya? Ya. 4. Jadi 4 juta ya? 4 juta. 4 juta. Bayar Bang. Oke teman-teman, seperti biasa di channel Kampung MS Spesial Ramadan, kita kedatangan tamu, yaitu para pemain dari film yang tadi kita tonton. Yang pertama, ini pemain baru nih, namanya Bang Andi Beloy. Sehat Bang Beloy? Alhamdulillah sehat, antum sehat. Anak sehat. Alhamdulillah. Idul Adha gimana Pak? Idul Adha motong kambing. Idul Fitri sehat ya? Alhamdulillah. THR berturun? Alhamdulillah. Pantes mukanya ceria. Alhamdulillah. THR bongkaran udah turun. Antum kan gak kebagian. Di sebelahnya Marbot Gallery. Siapa lagi kalau bukan Bang Sanwani. Assalamualaikum Bang Sanwani. Waalaikumsalam Bang Bogi. Antum ngucapin ahlan wa sahlan, itu yang punya tempat. Ahlan wa sahlan Bang Bogi. Alhamdulillah Bang Sanwani sehat. Alhamdulillah Bang Bogi. Iya. Bogi sehat Bang Bogi. Alhamdulillah berkat doa antum ada sehat. Alhamdulillah. Oke teman-teman, tadi kita udah nyaksiin filmnya dan seperti biasa kita akan bahas tentang film tersebut
bagaimana kita menghadapi Idul Fitri dari sisi syariatnya, ya. Pembahasan ini nggak lain dan nggak bukan dengan guru kita semua, ustadz kita semua, Al-Ustadz Al-Habib Segaf bin Umar bin Abdurrahman Asgar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Profesor Dr. Andes Al-Ustadz Bogi Setiawan dulu. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan bikum ya Bogi. Ini romannya biru-biru, cakep amat ini. Ya Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Iya, jangan lupa kalau udah nggak pakai. Nasihat ya. Iya. Tenang Adi Bogi. Adi bagian antum. Alhamdulillah ya Allah. Adi bagi belai. Jadi gini Ustaz, tadi kita udah nyaksiin satu cerita film pendek bagaimana sebuah keluarga menghadapi Lebaran, ya. Ada yang belanjanya banyak, ada yang belanjanya dikit. Nah ini kalau urusan beginian ini yang benar sebenarnya bagaimana nih Ustaz? Mohon ilmunya nih Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammad salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Mandi dikali keburu-buru, takut diomelin sama si kakek. Biarkan dia kagak beli baju baru, kan baju lami masih bisa dipakai. Nah, iya enggak sih? Ya alhamdulillah, Lebaran identik dengan beli baju baru, ya. Sekali-kali mesti baru, ya. Dikatakan laisa al-'id liman labisa jadid, walakin al-'id liman zawjatuhu tazid. Bukan hari raya yang orang mengenakan baju baru, tapi dikatakan hari raya orang yang bininya bertambah. Enggak? Ya? Bogi sih nggak berani Bogi. Alhamdulillah, sedikit tadi ya intermezzo kita. Allah Rabbul Alamin Jalla wa Ala Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, wa huwa asdaqul qailin, surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah mengatakan di dalam Al-Quran Al-Karim, dan hendaklah kalian semua menggenapkan, menyempurnakan bilangan puasa kalian, wa litukabbirullaha, dan hendaklah kalian bertakbir mengagungkan Allah Rabbul Alamin Jalla wa Ala Subhanahu wa Ta'ala, ala ma hadakum, atas apapun yang Allah Ta'ala telah berikan petunjuk kepada kalian semua, la'allakum tashkurun, agar kalian semua dapat bersyukur dengan sebenar-benarnya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin Jalla wa Ala. Jadi di saat kita menghadapi hari raya Idul Fitri, maka bukan menjadi kewajiban dalam syariat untuk membeli baju baru, untuk membeli pakaian baru, untuk membeli tunggangan yang baru, kendaraan yang baru. Tapi dikatakan dan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat kita sudah menyempurnakan puasa kita, di situ kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertakbir mengagungkan Allah Rabbul Alamin Jalla wa Ala Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya kita malah sibuk di akhir-akhir Ramadan berangkat ke mall sana mall sini. Tapi di akhir Ramadan, yakni malam takbiran itu, kita disuruh walitukabbirullah, kita disuruh untuk
bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin Jalla wa Ala. Alam hadakum, kita disuruh mengagungkan Allah atas apa-apa yang Allah telah berikan petunjuk kepada kalian semua. Untuk apa? La'allakum tashkurun, agar kalian semua bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memang sudah menjadi tradisi umat muslim di Indonesia, bahkan mungkin di beberapa negara-negara lain, lebaran baju baru, lebaran celana baru, lebaran kendaraan baru. Padahal dikatakan laisa al-'id liman labisa jadid wa innamal 'id liman ta'atuhu tazid. Bukan dikatakan yaumul 'id, hari 'id, liman labisa jadid, bagi orang yang memakai pakaian baru. Wa innamal 'id liman ta'atuhu tazid. Sesungguhnya dikatakan yaumul 'id, hari 'id, bagi orang yang taatnya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Di saat Ramadan taat kita bertambah. Sebelum Ramadan, di bulan-bulan lainnya, di bulan Sya'ban, Rajab, kita biasa baca Quran satu hari mungkin satu ain atau satu juz. Tapi di saat Ramadan kita bertambah tuh, liman ta'atuhu tazid. Jadi yaumul 'id adalah untuk orang yang taatnya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat bulan Ramadan. Begitu bulan Ramadan yang tadi itu dibaca Quran di bulan-bulan lainnya hanya satu juz atau satu ain, begitu Ramadan naik jadi 2 juz atau 3 juz. Yang biasanya baca sholawat sehari 100 jadi 1000. Nah, begitu dan seterusnya. Kemudian laisa al-'id liman tajammala bil libas war rukub. Tidak dikatakan hari raya bagi orang yang dia menghias dirinya bil libas, dengan pakaian yang bagus, war rukub, dan tunggangan atau kendaraan yang bagus. Innamal 'id liman ghufira lahu dzunub. Dan dikatakan yang sesungguhnya adalah bagi orang yang dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi gimana dosa kita diampuni kalau di bulan Ramadan, di syahr Ramadan kita enggak mau ibadah. Kita enggak mau ibadah. Kita enggak mau taat. Nah, jadi di saat orang-orang yang enggak ibadah di bulan Ramadan, yakni menambahkan ibadahnya, ya. Untuk orang-orang yang tidak menambahkan ibadahnya pada bulan suci Ramadan, maka yaumul 'id itu atau hari raya itu bukan buat mereka semuanya. Innamal 'id liman ghufira lahu dzunub. Dan sesungguhnya hari raya itu diperuntukkan bagi orang yang dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laisa al-'id liman kasaba rubbiyah. Tidak dikatakan hari raya orang yang dia mendapatkan, ya, dia berusaha untuk mendapatkan uang yang banyak. Tidak dikatakan hari raya bagi orang yang dia berusaha untuk mendapatkan uang yang banyak. Wa innamal 'id liman wajada rahmah. Dan dikatakan hari raya yaumul 'id adalah bagi orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang balik lagi, bagaimana bisa orang yang enggak ibadah dapat rahmatnya Allah? Nah, makanya hari raya Idul Fitri diperuntukkan bagi orang yang taat ibadah kepada Allah dan kepada Hadrat Rasul sallallahu wasallam alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian laisa al-'id liman kathura asy-syarab wa ta'am. Tidak dikatakan hari raya bagi orang yang banyak minum dan banyak makan. Ya, kita lihat tuh kalau lebaran, wah, apa aja minuman disajiin tuh. Ya, makanan, ya, apa aja deh. Ya, ketupat, opor ayam, belum lagi semurnya. Ya, rendang.
apalagi kalau bab rasanya. Dan lain-lain sebagainya deh pokoknya. Ya. Kue macam-macam, berbagai macam tuh. Di rumah kita, kemudian di saat kita juga lagi menamu di rumah saudara-saudara kita, segala bentuk kue ada. Ya. Jadi tidak dikatakan yaumul id, tidak dikatakan yaumul id bagi orang yang dia banyak makan, banyak minum. Innamal id liman amila shawab wa dawam. Dikatakan yaumul id bagi orang yang dia beramal dengan amal yang baik, yang benar, buat dawam secara mudawamah, yakni istiqamah. Jadi kalau di ibadah nggak istiqamah, ya, maka hari raya Idul Fitri itu bukan buat dia. Kita nih begitu. Kita ibadah kita istiqamah. Hari raya Idul Fitri bukan buat kita. Maka buat orang-orang yang taatnya bertambah, diampuni dosanya, dapat rahmat, dan dia beramal dengan amal yang baik, yang benar, dan apa? Secara mudawamah, yakni istiqamah. Nah itu. Kemudian laisa id liman dhahaba fi kulli makan. Tidak dikatakan yaumul id, hari raya, bagi orang yang dia pergi ke setiap tempat. Kemana aja didatengin, kemana aja dia namu. Ya, bahkan tempo-tempo, paham nggak bahasa tempo-tempo? Oh, paham, alhamdulillah. Itu bahasa Betawi dulu tuh. Aneh anak misangan. Oh begitu. Aku orang Jawa lah. Bikin dia di Jawa. Oh begitu. Iya. Jadi tidak dikatakan hari raya bagi orang yang berpergian ke mana-mana tempat. Ya, namu sana, namu sini, bahkan terkadang tuh tempo-tempo ke rumah saudara belum, ke rumah guru belum, udah jalan-jalan dia berwisata. Ya, tamasya kemana-mana. Tempat pariwisata yang mana ya didatengin. Ancol, Dufan, Ragunan, Ragunan loh. Didatengin, dilihat uaknya situ. Iya. Nah, padahal ke rumah orang tuanya kadang belum, ke rumah gurunya belum. Dia udah wisata kemana-mana. Innamal id liman yazidul iman. Laisa al-id liman zahaba fi kulli makan wa innamal id liman yazidul iman. Dan sesungguhnya yang dikatakan yaumul id, hari raya, bagi orang yang imannya bertambah. Jadi kalau iman kita nggak bertambah, nggak jadi hari raya Idul Fitri buat kita. Bagaimana iman kita bertambah? Karena al-imanu yazidu yanqus, kata Rasulullah. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Kemudian bagaimana iman itu bertambah? Iman kita bisa bertambah dengan kita banyak ibadah, taat, tunduk bakti kepada Allah dan kepada Hadratul Rasul sallallahu wasallam alaihi wa alihi wasallam. Wal iman yanqus, dan iman juga bisa berkurang. Bagaimana? Iman berkurang lantaran kita maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, kepada Hadratul Rasul sallallahu wasallam alaihi wa alihi wasallam. Jadi maksiat yang kita lakukan itu dapat mengikis keimanan kita. Sehingga banyak orang yang enggak sadar imannya udah kagak ada di dalam hatinya, di dalam sanubarinya. Na'udzubillah min dzalika, nasallallahu salamah wal afiyah. Dia maksiat saban hari itu rame-rame itu iman nikis sampai habis. Makanya dikatakan al-ma'siyah baridul kufur. Dikatakan al-ma'siyah baridul kufur. Maksiat dapat mengantarkan orang kepada kekufuran. Maksiat yakni dosa yang shaghair, yang berbentuk dosa kecil dalam pandangan Allah Ta'ala, maka berarti seakan-akan kita ini jalan di jalan yang kecil. Begitu kita ngelakuin kabair, maka berarti kita udah highway, masuk jalan tol, udah langsung cepat menuju kepada kekufuran. Na'udzubillah min dzalika, nasallallahu salamah wal afiyah. Jadi al-ma'siyah baridul kufur. Maksiat apapun yang kita kerjain dapat menghantarkan kita kepada kekufuran.
Jadi kenapa? Karena imannya terus habis, menipis, habis kan. Ya. Ujung-ujungnya di kufur dia tahu. Ya. Kemudian laisa la'id liman sya'al al-ma'arif wal mala'ib. Tidak dikatakan hari raya, tidak dikatakan yaumul id bagi orang yang dia di saat hari raya itu bergembira dengan apa? Setel musik, dengerin musik, wal mala'ib dan segala permainan-permainan. Wa inna mala'ib liman al-khaif wa ta'ib. Tapi sesungguhnya hari raya diperuntukkan bagi orang yang al-khaif, orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari raya dibutuhkan limanil khaif, yakni bagi orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ib, dan orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pertobatan. Kalau kita nggak mau takut kepada Allah, bukan hari raya. Kita nggak mau tobat kepada Allah, bukan hari raya. Ini sudah menjadi satu fenomena umum. Kita ini di saat kita bermaksiat, kita takut ketahuan sama orang. Ya, di saat kita bermaksiat, kita takut ketahuan sama orang. Takut kelihatan sama orang. Tapi kita nggak takut kelihatan sama Allah. Kita lupa bahwa Allah yang Maha melihat. Makanya harus tanamin di hati kita khaufullah, rasa takut kepada Allah. Kemudian harus juga ditanamin di hati kita muraqabatullah, rasa selalu diawasi oleh Allah. Tuh, kita mau apa-apa takut kelihatan orang, mau apa-apa takut ada CCTV. Kita lupa Allah yang lihat kita tiap detik, tiap saat. Tuh, kita yang diawasi terus sama Allah. Makanya biar ada rasa khaufullah, takut kepada Allah, dan muraqabatullah, selalu diawasi sama Allah. Nah, kalau hati kita udah tertanam dua sifat itu, maka insya Allah dalam keseharian kita, kehidupan kita akan sangat amat minim untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ib, tobat. Yang namanya tobat bukan sekarang kita ya Allah nyesal, besok ngelakuin lagi. Sekarang nyesal, istighfar, sholat, tobat. Sehari dua hari, seminggu ngelakuin lagi. Itu bukan tobat namanya. Yang dikatakan tobat apa? Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bihi Allahumma amin, Allahumma amin. Beliau mengatakan hakikat taubat tarkul maksiat. Hakikat taubat adalah meninggalkan kemaksiat. Meninggalkan kemaksiat itu hakikat taubat. Dari saat itu sampai kita mati, itulah taubat. Tapi kalau kita sekarang menyesal, ya, istighfar, sholat, taubat dan sebagainya, seminggu sudah 2 bulan, setahun 2 tahun ngelakuin lagi, belum taubat namanya. Belum taubat. Jadi dikatakan dari apa? Hakikat taubat tarkul maksiat. Hakikat taubat adalah meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Jadi itulah Idul Fitri yang pertama, kita ulangi lagi ya secara singkat saja, bukan dengan pakaian yang baru, tapi sesungguhnya hari raya untuk orang yang taatnya bertambah. Kemudian hari raya bukan orang yang menghias dirinya dengan pakaian yang bagus dan kendaraan yang bagus. Sesungguhnya hari raya diperuntukkan bagi orang yang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari raya bukan orang yang dia berusaha mendapatkan uang yang banyak. Hari raya bukan untuk orang yang dia berusaha mendapatkan uang yang banyak. Sesungguhnya hari raya diperuntukkan bagi orang yang dia telah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikatakan hari raya bagi orang yang banyak makan dan banyak minum, tapi dikatakan hari raya bagi orang yang dia mau mengerjakan amal yang baik, amal yang benar secara mudawamah istiqamah, kontinuitas berterus-terusan.
Kemudian tidak dikatakan hari raya bagi orang yang dia berpergian kemana-mana, tapi dikatakan hari raya bagi orang yang imannya bertambah. Yang terakhir tidak dikatakan hari raya bagi orang yang dia menyenangkan dirinya di saat hari raya dengan menyetel musik dan segala permainan-permainan apapun juga, tapi dikatakan hari raya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pertaubatan. Yakni apa? Takut maksiat, meninggalkan maksiat. Dalam Al-Qur'an, Allah Rabbul Alamin Jalla wa Ala Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Rabbul Alamin Jalla wa Ala Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua Allah senang kalau dia mau taubat. Orang yang udah berumur lanjut senang. Tapi Allah lebih senang di saat anak-anak muda kayak kita begini nih mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lebih senang lagi. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin Jalla wa Ala sangat senang dengan orang-orang yang selalu bersuci. Yakni bersuci di sini bukan sekedar berwudu, tapi bersuci. Dia mensucikan dirinya daripada segala dosa-dosa. Yang pertama kan tadi yuhibbut tawwabin, mencintai orang-orang yang taubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang selalu bersuci, yakni mensucikan dirinya dengan segala amal ibadah yang baik dan secara istiqamah. Paham tuh? Baik, begitu kira-kira. Baik Ustaz. Nah, ini Bogi mau tanya nih. Kalau puasa Ramadan itu kita sukses ibadahnya, kan hadiahnya atau pahalanya itu dihapusin dosa masa lalu, Ustaz. Nah, kira-kira di bulan Syawal itu tandanya apa nih bahwa dosa kita tuh diampuni gitu, Ustaz? Ada nggak barometernya gitu? Baik. Sebelum antum tadi tanya itu, ada nggak tanda dosa kita diampuni? Introspeksi diri kita semua. Di saat Ramadan, taat kita bagaimana kepada Allah? Ibadah nggak kita sama Allah? Kalau Ramadan habis cuma buat leha-leha jalan-jalan sini, maka jangan pernah berharap dosa kita diampuni sama Allah. Nah, sekarang antum tanya, bagaimana? Ada nggak tanda di saat dosa kita diampuni sama Allah? Ada. Apa tandanya? Semangat kita dalam ibadah makin bertambah. Tuh. Jadi jangan dulu kita masih berharap, wah ini udah Syawal berarti ya dosa gue diampunin. Tuh. Jadi introspeksi diri kita, gimana mau diampunin? Ya puasa di maksiat, apa juga dikerjain? Ya. Nah jadi lihat dulu introspeksi diri kita. Oh itu Ustaz. Kalau kata orang Betawi, bulan Syawal bulan kawin Ustaz. Nah, ini gimana tuh Ustaz? Begitu bulan Syawal bulan kawin. Ada lagunya Benyamin tuh. Iya, bulan Syawal mau dikawinin tapi yang nggak kawin-kawin jangan nangis. Iya. Kayaknya sekalian nanti ada begini. Apa itu lagunya? Sanwani? Apa itu, Pak? Hujan gerimis aja, ikan bawal diasinin. Jangan menangis aja, entar Syawal dikawinin ya. Kalau dia ada perempuan, kalau ada empuannya ya kalau siapa? Kambing Jawa. Iya. Ya terus apa itu hubungannya, maksudnya pertanyaannya? Iya, katanya bagusnya disegerain itu kalau udah emang ketemu gitu di bulan Syawal ini. Iya, jadi yang namanya segerain mah bukan aja bulan Syawal.
Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ilmihi wa bi'ilmihi Allahumma amin. Beliau mengatakan ajil fil khair wa la tu'ajil. Segerain segala kebaikan yang pernah kita tunda-tunda. Jadi kalau kita udah ada harim yang emang kita benar-benar kita nih udah ada, kita tahu nih orang baik-baik segala macam. Udah bismillah. Jangan pakai pacar-pacaran. Buruan udah. Buruan zuatin, kawinin. Tuh, kayak buluk tuh lihat ini buluk. Kalau udah nih bismillah. Jadi nggak kudu di bulan Syawal. Ya sekarang kalau antum bilang suruh buru-buru, di bulan Syawal. Nah kalau belum ada bini ya belum ada bini, belum ada calon itu bagaimana? Balik lagi makan jauh ya. Baik Ustaz. Nah ini teman-teman yang udah datang di sini, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak nih dengan guru kita nih? Mungkin pertama dari Bang Belo ini, coba gimana Bang Belo? Kalau saya rasa sih Pak udah cukup. Kalau kebanyakan nanya jadi songong sama guru. Terima kasih. Iya, tahu Ustaz. Tahu Ustaz jadi. Amin, boleh jadi Ustaz, masya Allah. Tahu Bang Belo. Kira-kira Bang Sanoni gimana nih? Ada pertanyaan nggak nih dari Bapak ini nih? Alhamdulillah cukup Bang Budi. Cukup, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya, lebaran udah cukup ya. Cukup Bang Budi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua imannya makin naik nih habis ini. Amin. Oke teman-teman, tadi sudah dibahas oleh guru kita bagaimana sebenarnya Idul Fitri itu, bagaimana kita menyikapi Idul Fitri itu. Yang terpenting adalah bagaimana ibadah kita, apakah makin meningkat atau tidak pada saat kita menghadapi bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya. Jadi seperti biasa Ustaz, setelah kita menghadapi bulan Ramadan ini, kita mohon doa, mudah-mudahan ke depan kita ibadahnya makin meningkat dibanding sebelumnya gitu kan. Mohon didoain sama Ustaz gitu. Tadi jamaah rahimakumullah, sebelum doa ini Al-Fakir mau kasih tahu dulu. Tempo hari Dayak udah dipromosiin, Pian udah dipromosiin. Sekarang Bang Beloy belum kita promosiin nih penonton. Nah coba tolong kamera satu ke Bang Beloy, zoom biar mukanya kelihatan jelas. Kami perawan-perawan yang pada nonton. Kasih like, pesan like, kasih like. Coba Beloy tolongin kamera Beloy. Jadi Bang Beloy ini nama aslinya Ahmad Afandi. Masya Allah, panggilnya Bang Beloy. Kamera tolong lagi ke Beloy. Nah biar dantak. Masya Allah. Beliau operator sound system di Majelis Ta'lim kita Muhammadus Sholihin. Masya Allah. Jadi sampai sekarang ya beliau belum zuat. Umurnya udah ngelewatin tasbih yang kecil. Udah ngelewatin tasbih yang kecil. Jadi bagi penonton pemirsa setia channel KMS yang perawan foto atau yang punya anak perawan mirip Bang Beloy, Masya Allah ya, doain biar istiqamah khidmat di Majelis Muhammadus Sholihin, panjang umur, sehat afiat dan cepat zuat. Amin ya rabbal alamin. Juga Abdul Salam nih merebut galeri. Nah, yang datang telat mulu nih. Doain dan istiqomah, panjang umur, sehat, taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah rahimakumullah, sebelum kita akhirin seperti biasa, sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pangkat kebesaran surah Al-Fatihah, dengan pangkat kebesaran Sayyidina Rasulullah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wasallam, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala berikan kita semua panjang umur, dalam sehat wal afiat, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala jaga diri kita semuanya, jaga keluarga kita semuanya.
daripada segala kejahatan manusia, syaitan, jin, sihir, fitnah dalam bentuk apapun juga. Allah Ta'ala mudahkan semua urusan kita, baik urusan duniawi juga urusan ukhrawi kita, dan Allah Ta'ala berikan kita segala kebaikan-kebaikannya dari dunia sampai akhirat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Ta'ala mempertemukan kita kembali di bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Allah Allah ya Rahman, moga kami sekalian menjumpai masa depan hari raya bulan Ramadan. Ya Allah ya Allah ya Rahman, moga kami sekalian menjumpai masa depan hari raya bulan Ramadan. Ya Allah ya Allah ya Rahman, moga kami sekalian menjumpai masa depan hari raya bulan Ramadan. Al-Fatihah ala ma nawina wa ala ma nabi sayyid al-walid al-Habib Rahman al-Sadaq wa ala ma nabi sayyid al-Jid al-Habib Rahman bin Ahmad al-Sadaq wa ala ma nabi ustadi syekhi murabbi rahi wa jisadi sayyid al-Ustad al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar al-Shatiri wa al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar al-Shatiri wa al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Abi bin Shahab wa al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir al-Haddad wa al-Habib Hasan bin Ali al-Haddad wa al-Habib Muhammad bin Ali al-Hamid wa ala ma nabihi abauna wa ajdaduna salihun وعلى ما بحبائبنا وعلماؤنا وأولياؤنا وسلفنا الصالحون. الله يدخل اجتماعنا في هذه الساعة وقول الساعة في اجتماعهم ونياتنا في نياتهم ومناجاتنا في مناجاتهم ودعانا في دعائهم ورجاءنا في رجائهم ومطالبنا في مطالبهم ومقاصدنا في مقاصدهم ونستحضر يا الله أرواحهم الشريفة على ذهنية وعلى كل نية صالحة من خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله صلوات الله والسلام عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. قبول. Alhamdulillah, kita sama-sama udah berdoa. Kita minta sama Allah ijabah semua doa-doa kita. Amin. Akhirul kalam Ustaz. Baik, jamaah rahmatullah, pemirsa di channel Kampung MS. Seperti biasa, yang belum subscribe, tolong di subscribe channel kita dan juga tolong share segala video-video yang ada di channel Kampung MS. Insya Allah ada manfaatnya. Kemudian dengan antum nge-share video-video kita, pastinya pahala dakwah akan mengalir terus kepada antum semuanya. Dan juga maklumat kepada seluruh jamaah Mahabbatus Shalihin, juga pecinta Mahabbatus Shalihin, bahwa Al-Faqir menerima tamu atau open house mulai pada 2 Syawal pukul 7 pagi sampai zuhur, kemudian asar sampai jam 10 malam. Dari tanggal 2 Syawal sampai 6 Syawal. Kiranya semua dapat memahami dan memaklumnya. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan penuh istiqamah serta salam istimewa untuk antum semua. Ya asyiqan Nabi.